Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 18 kelas D yang beranggotakan Miriam Stefani Abigail Hutapea dengan NIM 2406012213051 dan teman saya Ananda Bagus Triutomo dengan NIM 2406012213091 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait laporan manajemen proyek pengembangan sistem CRM. Ya, untuk yang pertama yaitu Human Resource Leveling. Untuk menentukan Human Resource Leveling perlu kita ketahui dahulu critical path-nya. Untuk menentukan critical path, dilakukan penggambaran network diagram, lalu setelah itu dilakukan perhitungan early start, early finish, latest start, dan latest finish, dan juga total float dari setiap aktivitas. Dari perhitungan tersebut, yang dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan, dapat ditemukan total float pada sebanyak 2 hari pada aktivitas B dan C. Maka dapat disimpulkan critical path dari aktivitas ini yaitu aktivitas A, D, E, F, G, H, I dengan total hari yaitu selama 29 hari. Setelah itu, dilakukan identifikasi konflik atau overload pada sumber daya di setiap kegiatan. Hasil yang didapat adalah SD2 melakukan aktivitas B dan C tanpa adanya istirahat. JD2 juga digunakan eh, dari aktivitas D hingga E tanpa adanya istirahat, dan UI melakukan aktivitas A dan D tanpa jeda antar aktivitas. Untuk mengatasi potensi overload pada sumber daya tersebut, dilakukan strategi leveling. Strategi leveling yang dapat dilakukan adalah yang pertama yaitu memundurkan aktivitas C selama 1 hari sehingga SD2 memiliki jeda antara aktivitas B dan C yaitu selama 1 hari. Namun kemunduran ini tidak menimbulkan efek kemunduran proyek secara keseluruhan karena aktivitas B dan C tidak berada dalam critical path. Lalu yang kedua yaitu memundurkan aktivitas D selama 1 hari sehingga UI memiliki jeda 1 hari antara aktivitas D dan A. Namun hal ini berdampak pada berjalannya proyek, yaitu lama pengerjaan proyek menjadi bertambah sehari sehingga menjadi 30 hari. Lalu yang ketiga yaitu memundurkan aktivitas E selama 1 hari. Sehingga JD2 memiliki jeda 1 hari antara aktivitas D dan E. Namun kemunduran ini berdampak pada berjalannya proyek, yaitu lama pekerjaan proyek kembali bertambah menjadi 31 hari. Karena distribusi tugas tiap tim menurut kami cukup merata, maka menurut kami tidak diperlukan adanya perubahan distribusi tugas. Selain itu, secara cost tidak ada perubahan yang berarti karena tidak tidak adanya perubahan distribusi tugas pada setiap role dan tidak adanya perubahan jumlah durasi pada setiap aktivitas. Adapun Gantt chart sebelum dan sesudah leveling dapat dilihat di slide ini, di mana dapat kita lihat pada SD2 aktivitas B dan C itu akhirnya memiliki jeda 1 hari 1 hari kerja. Di UI antara aktivitas A dan D ada jeda 1 hari kerja, dan pada JD2 terdapat jeda 1 hari kerja antara aktivitas D dan E. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Bagus. Berikutnya yang kedua itu manajemen risiko. Identifikasi risiko yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Beberapa anggota tim seperti SD2, JD2, dan UI dijadwalkan mengerjakan aktivitas proyek secara terus-menerus tanpa jeda. Kondisi ini menimbulkan risiko kelelahan dan penurunan kinerja yang dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian proyek. Pencegahan yang kami buat dilakukan penjadwalan ulang resource leveling tadi yang sudah disampaikan untuk memberi jeda kerja antar aktivitas bagi anggota tim yang sama. Selain itu, dilakukan evaluasi distribusi beban kerja dan pelatihan silang antara anggota tim agar lebih fleksibel dalam penggantian tugas. Lalu tindakan kontingensinya dari risiko ini, jika keterbatasan SDM tetap terjadi, maka dapat dilakukan perekrutan tenaga bantuan sementara seperti freelancer atau part-time staff, serta menunda aktivitas non-kritis untuk menghindari overload pada anggota tim tertentu.
Yang kedua, keterlambatan pengadaan komponen. Proyek ini bergantung pada komponen eksternal seperti server, API, atau lisensi perangkat lunak. Keterlambatan pengadaan dapat menghambat integrasi sistem, pengujian, dan proses deployment. Pencegahan yang kami buat itu pengadaan dijadwalkan lebih awal sebelum masa dipakai dengan memiliki vendor yang memiliki reputasi baik dan perjanjian SLA yang jelas. Komunikasi intensif juga dilakukan dengan pihak pengadaan untuk memastikan timeline. Tindakan kontingensinya adalah jika terjadi keterlambatan. Digunakan alternatif solusi seperti menyewa server sementara, mengganti software dengan versi open source, atau menjadwalkan ulang aktivitas yang terdampak sambil menunggu komponen yang tersedia. Lalu yang ketiga adalah ketergantungan pada personal kunci. Risiko terakhir adalah ketergantungan pada personal kunci, yaitu hanya adanya satu orang database administrator atau DBA dan satu quality assurance atau QA yang berperan penting pada tahap akhir proyek. Jika salah satu dari mereka tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, proyek bisa terhambat. Pencegahan yang kami buat untuk risiko ini adalah setiap proses kerja yang dikerjakan oleh personal kunci didokumentasikan secara detail dan anggota tim lain diberikan pelatihan dasar untuk dapat mengambil alih peran tersebut bila diperlukan. Lalu tindakan kontingensinya, jika personal kunci tidak tersedia dalam waktu kritis, maka disiapkan tenaga pengganti dari luar, seperti konsultan atau outsourcing untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan agar proyek tetap berjalan tanpa hambatan yang besar. Dari identifikasi risiko tadi, menghasilkan tabel risiko, bisa dilihat ada 3 dampak risiko tersebut dan tingkat risiko yang diberikan. Yang pertama, dari risiko keterbatasan sumber daya manusia, dampak terhadap jadwal itu proyek tertunda jika sumber daya berhalangan. Lalu dampak terhadap anggarannya itu anggaran dapat bertambah jika kebutuhan sumber daya tambahan. Lalu dampak terhadap keberhasilan proyeknya adalah kualitas proyek berpotensi menurun. Tingkat risikonya itu dari risiko ini tinggi. Lalu risiko yang kedua, dampak terhadap jadwal, tahapan proyek bisa tertunda jelas. Lalu dampak terhadap anggaran bisa menambah biaya jika harus membeli cepat atau menyewa sementara. Lalu dampak terhadap keberhasilan proyek, keterlambatan berjalannya sistem dengan tingkat risiko yang tinggi juga. Lalu risiko yang ketiga, ketergantungan pada personal kunci, dampak pada jadwal ini tuh sama seperti risiko yang pertama, proyek tertunda jika sumber daya berhalangan. Lalu dampak terhadap anggarannya juga sama seperti risiko yang pertama, anggaran bertambah jika butuh sumber daya tambahan. Lalu dampak terhadap keberhasilan proyek, itu proyek bisa terhambat jika tidak ada orang yang lain yang bisa menggantikan. Tingkat risikonya sama-sama tinggi, jadi dari ketiga risiko ini, tingkat risikonya sangat-sangat tinggi ya. Lalu yang ketiga, make buy analysis. Dalam proyek pengembangan sistem CRM ini, tim perlu membuat keputusan strategis, apakah akan membangun server sendiri yang disebut make, atau menyewa server dari pihak ketiga atau yang disebut buy. Faktor penentu keputusan ini didasarkan pada beberapa faktor penting seperti biaya, waktu pengerjaan, dan kualitas layanan yang diharapkan. Mengingat proyek ini memiliki waktu yang terbatas dan membutuhkan sistem yang cepat dan stabil, analisis make or buy sangat krusial untuk menentukan pilihan yang terbaik. Untuk mendapatkan keputusan make or buy, kami melakukan 2 aktivitas. Dengan yang pertama, membuat matriks keputusan, lalu disusul dengan menyusun kelebihan dan kekurangan antar 2 opsi tersebut, make or buy. Yang pertama, matriks keputusan. Matriks keputusan itu kami buat dari 5 faktor di antara kedua ini. Ya, yang pertama dari faktor biaya, make itu perlu investasi besar untuk hardware, instalasi, dan operasional awal. Jadi biayanya tinggi ya, dibandingkan dengan buy yang relatif rendah karena hanya menggunakan biaya langganan bulanan atau tahunan.
Lalu dari faktor yang kedua, biaya operasional. Make itu relatif rendah karena setelah dibeli hanya menggunakan biaya listrik atau maintenance. Lalu jika dibandingkan dengan buy, itu relatif sedang menuju ke tinggi karena biaya rutin langganan plus bandwidth. Lalu faktor yang ketiga, dari make sendiri itu lama karena ada pengadaan dan setup memakan waktu. Dibandingkan dengan buy, karena itu cepat karena langsung digunakan setelah konfigurasi. Lalu faktor yang keempat, kualitas dan stabilitas. Dari Mac sendiri itu tergantung tim internal. Nah, dibandingkan dengan baik, karena umumnya tinggi kalau baik, karena disediakan oleh vendor profesional dengan standar keamanan. Jadi, faktor yang kelima, ketersediaan SDM. Jadi di Mac ini, karena punya server sendiri, jadi perlu teknisi atau server admin. Sedangkan kalau by cloud server atau tidak perlu karena sudah dikelola oleh vendor. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari opsi Mac sendiri. Kelebihannya adalah kontrol penuh terhadap data dan sistem dan potensi biaya jangka panjang yang lebih murah. Kekurangannya juga ada biaya awal tinggi, hardware dan instalasi, lalu waktu implementasi lama yang juga dapat berpengaruh pada jadwal proyek. Yang ketiga itu perlu tenaga ahli atau server admin yang mana itu membuat biaya tambahan. Dibanding dengan buy, kelebihannya implementasi yang cepat, tidak perlu teknisi internal. Ketiga, mudah ditingkatkan atau scalable, lebih ringan di awal proyek. Kekurangannya dari buy itu sendiri, ketergantungan pada vendor, jelas, dan biaya langganan terus berjalan, jangka panjang bisa mahal. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang komprehensif melalui matriks keputusan dan pertimbangan dalam mengenai kelebihan serta kekurangan dari opsi make dan buy, opsi buy telah ditetapkan sebagai pilihan terbaik untuk proyek pengembangan sistem CRM ini. Keputusan ini didasarkan pada beberapa faktor kunci, implementasi yang lebih cepat, biaya awal yang lebih rendah, tidak dibutuhkannya teknisi internal khusus, kemudian skalabilitas, serta sistem keamanan dan dukungan teknis yang disediakan oleh vendor. Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya tim, opsi buy dianggap sebagai solusi paling praktis dan efisien untuk memastikan proyek berjalan lancar dan tepat waktu. Sekian, itu saja pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.